Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Tower ya, Sarana Menara Nusantara. Itu kita lihat nih ya, kinerjanya menarik atau enggak berdasarkan laporan keuangan di 2025 Q3-nya. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, Tower. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silakan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaannya menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi memang sebelum saya beli saham gitu ya, yang ada di bursa efek, saya selalu gunakan 3 kriteria utama saya. Syaratnya yang pertama itu harus bagi dividen gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu ya. Jadi keuntungan itu nggak cuma hanya untung di atas kertas ya, jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah jelas-jelas perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman harus tahu ya, untuk top manajemen, komisaris, direksi, gajinya ini setiap bulannya udah pasti besar ya, ratusan juta gitu, udah pasti masuk kantong gitu. Sedangkan kita dapat apa gitu, kita dapat dividen setahun sekali dan juga dari capital gain kalau naik harga sahamnya. Makanya masih top manajemen ini kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya terjun gitu ya, turun gitu ya, sebenarnya mereka nggak peduli juga sebenarnya. Karena apa? Tadi udah dapat untung besar dari gajinya ya gitu. Jadi maka kita sebelum beli saham, sebelum beli perusahaan ya harus hati-hati gitu ya, kita lihat-lihat juga. Dan pasti perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi lesu, lagi rugi terus, harus kasnya susah, beban bunganya terlalu besar, ya dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya, karena ya harus survival dulu gitu. Makanya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajar ya pada saat under value. Jangan beli ketika di harga yang super premium ya, di harga tinggi, di pucuk gitu, jangan, karena nanti rawan koreksi dan takutnya nanti floating loss ya. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO lah ya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu ya, jangan mudah percaya stock pick gitu, rekomendasi gitu ya, jangan mudah percaya analis dan juga jangan mudah percaya kepada saya juga ya. Jadi ya harus kita juga waspada gitu sama berita, isu, rumor gitu, harus disikapi dengan bijak. Dan teman-teman itu makanya harus analisis sendiri gitu, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Makanya kita ya harus memegang prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Semua perlu waktu, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan besar tuh dalam jangka pendek. Dan harus fokus pada value gitu yang dihitung sendiri gitu ya, dengan metode valuasi yang teman-teman gunakan gitu ya. Hitung dulu value-nya, baru nanti tentukan entry price-nya. Nah, kenapa harus demikian? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja perusahaan gitu ya. Kan banyak perusahaan yang buruk, yang jelek gitu ya, harganya digoreng naik gitu kan. Kadang jadi bertanya-tanya, fundamental is dead gitu ya. Jadi perusahaan jelek juga tuh harganya naik. Iya betul gitu ya gitu. Kalau saya nggak cari yang seperti itu, karena meskipun harga saham digoreng, kalau memang kinerjanya buruk nanti juga dia akan turun lagi, itu akan jatuh lagi dan akhirnya akan meninggalkan banyak investor di harga atasnya, nyangkut gitu. Lalu mereka terdiam gitu ya, atau mungkin marah-marah ya di media sosial. Dan lumayan kita jadi bisa memantau gitu, oh ini perusahaan yang hati-hati gitu ya, kita waspada. Dan nanti si Tower ini ya, kita lihat nanti dari sisi laporan keuangan ya, ini versi saya ya gitu, yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang. Ya nanti teman-teman akan lihat gitu ya, dan hanya sebagian kecil dari fundamental gitu ya, dan juga hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan sampai 2025 Q3 gitu ya. Jadi untuk kedepannya gitu gimana, bahkan untuk kuartal berjalan sekarang aja saya nggak tahu ya. Silahkan teman-teman analisis sendiri gitu ya, kedepannya gimana, apakah dia bagus atau enggak ya. Lengkapi aja analisis yang kurang. Dan pentingnya untuk paham laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Oke, nah jadi
Nanti akan dipindahkannya datanya ke Excel seperti ini, dan teman-teman nih kalau mau bisa downloadnya, linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin ya. Oke, kita langsung ke analisis. Oke ya, untuk ini tower ya, tower nih saya udah diubah jadi biru ya, karena riwayat pembagian dividennya ini dia 3 tahun terakhir bagi dividennya rutin, artinya perusahaan ini stabil gitu, dan juga dia ya terbukti untung gitu ya. Jadi perusahaan yang baik yaitu ya bagi dividen gitu ya. Jadi ini udah lolos screening ya. Dan teman-teman kita harus lihat langsung ke kas Tarakas ya, pastikan dulu nih satuannya udah benar ya, jutaan ini juga udah benar ya. Harus lihat kas kita, karena kas dan setara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, total uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti ini semua bisa terganggu gitu ya, nggak bisa bayar operasional gitu misalnya. Dan kalau nilainya terlalu besar, itu juga tanda tanya gitu, buat apa kelebihan kasnya gitu, kenapa nggak dinikmati aja oleh pemegang sahamnya ya. Yang paling mudah itu ya lewat bagi dividen gitu ya, bagi dividen aja lebih besar atau lebih sering gitu ya, atau mungkin bisa ekspansi, atau mungkin bisa bayar pinjaman, atau mungkin buyback saham aja ya, simple gitu. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Dan tadi untuk kas Tarakas ini memang ada penurunan sedikit ya, cuman kenapa ya, cuman sedikit sekali turunnya ya, tapi ini kayaknya perusahaan bagus gitu ya kelihatannya. Jadi nanti kita akan cek lagi lebih lanjut di arus kasnya. Lalu berikutnya kita langsung pilih saldo laba ya, dan ini kita lihat nih ada saham treasury ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya, dan ini ada penurunan saham treasury, berarti perusahaan kemungkinan menjual saham treasury-nya, mungkin harganya lagi bagus ya, dia lepas aja ya, lumayan nambah keuntungan. Nah oke, kita langsung pilih saldo laba gitu ya. Nah kenapa saldo laba ini penting gitu ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu, dan itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi si tower dari dulu pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 20,8 triliun gitu ya. Jadi ini perusahaan memang sudah terbukti untung, saldo labanya positif, ada keuntungan, dan bisa bagi dividen gitu ya. Karena kalau perusahaannya yang rugi melulu, dia nggak ada saldo laba gitu, saldo labanya negatif gitu ya, dan termasuk perusahaan bermasalah buat saya. Lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas pemilik ya. Saya sih suka ekuitas pemilik, karena apa? Karena saya lihatnya ya dari PBV gitu ya, dan ini kita lihat ya tuh. Oh, sebentar. Ini kayaknya karena ada treasury ya. Ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ya. Jadi kita lihat tuh. Ini rasio 3,84. Ya, jadi si tower dari dulu gitu ya, sampai sekarang kan tadi udah untungnya sekian tuh. Itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,84 kali modalnya. Ya, jadi ini perusahaan yang bagus gitu ya, terbukti untung gitu. Nah tapi kalau di yang periode sebelumnya ini 412 kali gitu ya. Ini kita lihat kenapa gitu ya, kok di sini tiba-tiba jadi turun gitu, karena ini ada tambahan modal di setor gitu. Nanti bisa cek ke ininya ya, ke CALK nomor 28 ya gitu. Dan untuk secara PBV ini dihargainya 1,23 ya, masih agak mahal buat saya karena saya carinya yang di bawah 1 gitu. Nah kita langsung cek ke bagian laba rugi ya, di pendapatan gitu, selalu dilihat untuk melihat perusahaan ini bertumbuh atau enggak gitu ya. Lihat dari pendapatannya, ini ada pendapatannya naik ya, jadi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan ini dibutuhkan oleh customer gitu ya, makanya kan dia naik gitu ya. Nanti si pendapatannya nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang ini ya, nanti keluar laba bruto. Ya, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, alias untuk melihat kita kemampuan perusahaan ini dapat menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya gitu. Dan ini kita lihat ya GPM-nya 68% ya, jadi jual barang 100.000, modalnya 32.000, ambil profitnya 68.000, kotornya ya bagus ya, marginnya tebal. Karena semakin besar margin GPM, akan semakin besar juga ruang untuk net profitnya. Karena nanti si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban penjualan, beban pemasaran,
beban umum, beban administrasi, beban keuangan, beban pajak gitu ya. Nanti akan muncul angka final dari laporan laba rugi ya laba periode berjalan yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya setelah kita pindahkan gitu data-datanya. Tadi revenue kan dia agak naik ya, gross profitnya ya so-so naik sedikit. Laba profit bersihnya juga dia naik juga ya, bertumbuh. Dan secara PER ini di bawah 10 ya udah cukup murah saya rasa gitu. Secara PER ya dia dihargai 9,45 gitu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian haruskah ya laporannya sering dilupakan gitu oleh berita. Kalau kita bisa validasi gitu ya si laporan laba ruginya ini lewat si pendapatannya di laporan arus kita lihat penerimaan kasnya yang ini nilainya gitu. Kenapa gitu? Karena si penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh customer kepada kita gitu, kepada perusahaan tepatnya gitu ya. Jadi kita lihat nih ya, Tower dia bilang pendapatannya 9,6 juta ya kali sekian 9,6 triliun. Nah, uang yang diterima itu sebesar 12 triliun gitu ya. 3 triliun itu dari mana? Bisa jadi dari piutang-piutang yang sebelumnya customer itu belum bayar gitu. Jadi dia bayarnya lebih gitu ya, dan ini bagus, kita harus cari yang 100%, mendekati 100%, karena si uang kas itu yang tadi udah dikumpulkan itu punya fungsi tadi kan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi kita lihat dulu nih ya udah terima uang nih 12 triliun ya, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bayar bunga. Bayar bunga ada tulisan bayar bunga enggak ya? Enggak ada ya di sini ya. Nanti akan keluar ya net CFO yang ini ya. Nah, CFO ini gitu harus nilainya positif, yaitu sehat artinya. Karena perusahaan itu nggak habis untuk bayar operasional aja gitu, ada uang tunainya dihasilkan dari bisnisnya gitu. Dan uang ini nanti digunakan untuk ekspansi usaha, tuh nilainya negatif tuh ya, pembayaran untuk pembelian aset tetap ya, pendapatan investasi, terus apalagi tuh. Jadi kita nilainya harus negatif. Kayak gini artinya perusahaan itu semakin lama berekspansi, semakin lama semakin besar harapannya. Ya, dan kita lihat ya untuk yang tadi net CFO ini ada kenaikan, tapi untuk secara CFI-nya nih perusahaan nggak seagresif periode sebelumnya ya untuk ekspansi usahanya. Setelah itu kita lihat kita di bagian aktivitas pendanaan ya, pendanaan ini gitu ya, ini untuk melihat apa namanya perusahaan ini berusaha melunasi pinjamannya. Lihat nih kayak gini. Kalau nilai positif dia kan menerima utang. Kalau dia negatif tuh dia bayar utang. Kalau dia bagi dividen gitu ya, dia juga bayar nilai negatif. Nah, itu tuh. Nah, carinya yang bagus itu yang negatif seperti ini gitu ya. Karena kalau dia nilai negatif, ya singkatnya perusahaan itu berusaha melunasi piutangnya yang dipunya ya. Dan untuk periode sebelum ini positif ya. Gitu, kalau positif ya bro, dia ambil pinjaman. Nah, cuman uniknya gini ya, di sekarang yang periode 2025 Q3 ini ada suntik modal ya, ada penerimaan dari penerbitan saham gitu. Tadi kan udah kelihatan juga ya di awal ya. Ini kan turun tuh ya RI itu IC rasionya. Sebenarnya perusahaan yang bagus gitu ya, sebenarnya dia nggak perlulah suntik modal seperti ini sebenarnya gitu ya, karena ya harusnya dari bisnisnya juga udah cukup gitu ya gitu. Cuman kenapa nih perusahaan ini si Tower nih dia suntik modal ya. Nah, ini teman-teman boleh nanti cari beritanya ya, saya juga karena saya nggak up to date, kita nggak terlalu fokus lah sama berita gitu. Cuman nggak masalah gitu ya. Ya mungkin dia untuk ada tujuan-tujuannya gitu ya, maka dia terbitin saham ya suntik modal. Nah, jadi maka dia ada penurunan uang ya kastara kasnya, jadi dia harus keluar uang dari dompetnya. Tapi secara pola arus kas ini bagus ya, karena dia plus min gitu ya. Oke. Nah, gitu ya, jadi kita udah pindahin nih datanya gitu dari secara checklist gimana nih. Ya jelas perusahaannya adalah perusahaan yang baik ya, karena dia 3 tahun terakhir bagi dividen. Lalu saldo labanya positif, telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,84 kali modal ya. Jadi ya gampangnya modal 1 miliar gitu telah menghasilkan total profit 3,84 miliar. Nah, lalu secara PBV gitu ini masih agak premium buat saya ya, karena di atas 1, secara PER udah cukup murah, secara arus kas juga sebenarnya oke ya, ini baik juga gitu. Cuman yang perlu dilihat lebih lanjut itu ya ada di bagian ini ya, penerbitan sahamnya ya, suntik modalnya ini. Gitu, nanti harus dilihat alasannya kenapa. So, jadi ya Tower masih bagus ya, masih sehat saya rasa gitu. Oke teman-teman, paling itu aja sharing saya dari Tower. Dan nggak tahu nih, untuk teman-teman Tower menarik nggak ya? Kalau misalnya menarik atau nggak menarik, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar.
Dan kalau ada pertanyaan seputar investasi saham atau request saham, sampaikan aja ya di kolom komentar, nanti akan saya respon, nanti akan saya catat, kita jadwalin bersama-sama. Oke teman-teman, itu aja gitu ya, sharing dari Tower gitu, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.